Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah fisika dasar serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu dari kelompok 3 kelas agronomi 2020. Oleh karena itu, materi yang kami bahas adalah efek gas rumah kaca dan perubahan iklim. Kepada teman-teman pemateri, saya persilahkan. Efek rumah kaca adalah proses pemanasan permukaan suatu benda langit, terutama planet atau satelit, yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Panas matahari sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup agar dapat bertahan hidup. Karbon dioksida, uap air, metana, ozon, nitrogen dioksida, dan klorofluorokarbon merupakan gas rumah kaca yang dapat menyekat bumi untuk memerangkap panas matahari. Kenapa disebut sebagai efek rumah kaca? Mekanisme pemanasan ini sama seperti yang terjadi di rumah-rumah kaca yang digunakan untuk perkebunan di negara-negara subtropika seperti di Eropa dan Amerika Serikat. Tanaman-tanaman yang ditanam di dalam rumah kaca ini akan tetap hidup dan tidak mati membeku oleh pengaruh musim dingin karena kaca akan menghalang panas matahari yang masuk dan memantulkan kembali keluar. Inilah mengapa sering terjadi kesalahpahaman di antara kita bahwa efek rumah kaca adalah disebabkan oleh adanya rumah-rumah kaca yang terlalu banyak di angkasa sehingga menyulitkan panas memantulkan kembali keluar angkasa. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana kaca dalam rumah kaca, sehingga gas-gas ini dikenal sebagai gas rumah kaca. Penyebab efek rumah kaca disebabkan karena adanya konsentrasi gas karbon dioksida atau CO2 dan gas-gas lainnya di atmosfer. Kenaikan konsentrasi CO2 ini disebabkan oleh kenaikan pembakaran bahan bakar minyak, batu bara, dan bahan bakar organis lainnya yang melampaukan kemampuan tumbuh-tumbuhan dan lautan untuk menyerap. Energi yang diserap dipantulkan kembali dalam bentuk radiasi interfermal oleh awal dan permukaan bumi. Namun sebagian besar interfermal yang dipancarkan bumi tertahap oleh awan dan gas CO2 dan gas lainnya. Untuk dikembalikan ke permukaan bumi dalam keadaan normal, efek gas rumah kaca diperlukan dengan adanya efek rumah kaca. Perbedaan suhu antara siang malam di bumi tidak terlalu jauh berbeda. Selain gas CO2 dapat menimbulkan efek rumah kaca adalah belerang dioksida, nitrogen monoksida atau NO, dan nitrogen dioksida atau NO2. Serta beberapa senyawa organik seperti gas metana, klorofluorokarbon atau CFC. Gas-gas tersebut memang perannya penting dalam meningkatkan efek rumah kaca. Pencegahan dilakukan dengan cara 1. Penanaman 1 miliar pohon per tahun. 2. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan. 3. Pengelolaan sistem jaringan dan tata air. 4. Rehabilitas hutan dan lahan. 5. Pemberantasan pembakaran liar. 6. Pencegahan deforestasi dan pemberdayaan masyarakat. 7. Penggunaan energi ramah lingkungan dan transportasi yang efisien. 8. Kawasan konservasi mangrove. Yang berikut pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu istilah yang menunjukkan adanya kenaikan rata-rata temperatur suhu bumi yang kemudian menyebabkan perubahan siklus hujan, kenaikan permukaan air laut, dan beragam bentuk pada tanaman, kehidupan liar, dan manusia. Jika suhu bumi meningkat, bahkan dalam jumlah kecil sekalipun, maka es kutub akan mulai meleleh. Yang berikut, gas rumah kaca. Gas rumah kaca adalah gas-gas yang ada di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Gas-gas tersebut sebenarnya muncul secara alami di lingkungan, tetapi dapat juga timbul akibat aktivitas manusia. Gas rumah kaca yang paling banyak adalah uap air yang mencapai atmosfer akibat penguapan air dari laut, danau, dan sungai.
Karbon dioksida adalah gas terbanyak kedua. Ia timbul dari berbagai proses alami seperti letusan vulkanik, pernapasan hewan dan manusia yang menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida, dan pembakaran material organik seperti tumbuhan. Yang berikut, dampak gas rumah kaca. Menurut perhitungan simulasi, efek rumah kaca telah meningkat suhu rata-rata bumi 1-5 derajat Celcius. Bila kecenderungan peningkatan gas rumah kaca tetap seperti sekarang, akan menyebabkan peningkatan pemanasan global antara 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius sekitar tahun 2030. Dengan meningkatnya konsentrasi gas CO2 di atmosfer, maka akan semakin banyak gelombang panas yang dipantulkan dari permukaan bumi di setiap atmosfer. Hal ini akan mengakibatkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat. Salah satu penyebab pemanasan global. Ada 30 gas rumah kaca, tetapi 40% dari pemanasan global disebabkan oleh karbon dioksida. Sejumlah besar gas ini dilepaskan ketika ada pembakaran bahan bakar fosil. Jumlah karbon dioksida di atmosfer sangat sedikit, tetapi peningkatannya cepat. Saat jumlah karbon dioksida meningkat, semakin banyak panas yang terperangkap dan suhu udara di seluruh planet bumi akan meningkat. Tumbuhan menghirup karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Daerah penting untuk membantu mengurangi karbon dioksida di atmosfer adalah yang memiliki banyak pohon seperti hutan hujan. Hutan hujan berperan penting menjaga keseimbangan ekosistem. Setengah dari hutan hujan dunia sudah rusak dan masih terus ditebangi. Salah satu akibat dari perusakan hutan hujan adalah semakin bertambahnya gas karbon dioksida di Gejala-gejala pemanasan global. Bumi memiliki atmosfer yang tebal. Atmosfer disusun oleh gas-gas yang dapat memerangkap panas matahari. Proses ini mempengaruhi suhu bumi. Jika panas matahari banyak terperangkap, suhu bumi akan semakin meningkat. Berikut efek dari pemanasan global. Efek dari pemanasan global ini dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi permukaan bumi, di mana jika suhu di dunia terus naik, akan sangat mempengaruhi iklim di dunia dan makhluk hidup di dalamnya. Akan lebih banyak hujan di daerah tropis karena penambahan panas akan meningkatkan uap air yang ada di udara. Daerah yang menerima sedikit hujan akan menerima hujan jauh lebih sedikit pula dan berubah menjadi gurun sehingga manusia dan hewan harus berpindah tempat. Dampak negatif dari pemanasan global. Yang pertama, musnahnya jenis keragaman hayati. Yang kedua, meningkatnya frekuensi dan intensitas hujan badai, angin topan, dan banjir. Yang ketiga, mencairnya es dan galakster di kutub. Yang keempat, meningkatnya jumlah tanah yang kering dan potensial menjadi gurun karena kekeringan yang berkepanjangan. Yang kelima, kenaikan permukaan laut sehingga menyebabkan pemutihan karang dan terjadinya kerusakan terumbu karang. Yang keenam, meningkatnya frekuensi kebakaran hutan. Yang ketujuh, menyebabkan penyakit-penyakit tropis seperti malaria karena meningkatnya populasi nyamuk. Yang kedelapan, daerah-daerah tertentu akan menjadi padat dan karena terjadinya arus pengungsian. Iklim dunia. Iklim suatu daerah adalah pola cuaca yang rata-rata dialami dan diukur selama periode waktu yang lama. Ada banyak jenis iklim di dunia ini. Iklim ini yang mempunyai pengaruh yang besar kepada tumbuh-tumbuhan dan hewan sekitarnya. Cuaca yang ekstrim akibat pemanasan global. Pemanasan global akan mengakibatkan perubahan iklim di bumi. Cuaca yang ekstrim pun sering terjadi, bahkan banyak memakan korban jiwa.
peningkatan suhu bumi akan mengakibatkan terganggunya daur air, sehingga kumpulan uap air tidak merata. Daerah yang tinggi tingkat uap airnya sering mengalami hujan badai seperti terjadi di negara Amerika yang terkena badai Katrina pada tahun 2005. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Cuaca yang ekstrim akibat pemanasan global. Pemanasan global akan mengakibatkan perubahan iklim di bumi ini. Cuaca yang ekstrim pun sering terjadi, bahkan banyak memakan korban jiwa. Peningkatan suhu bumi akan mengakibatkan terganggunya daur air, sehingga kumpulan uap air tidak merata. Daerah yang tinggi tingkat uap airnya sering mengalami hujan badai, seperti yang terjadi di negara Amerika yang terkena badai Katrina pada tahun 2005. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman karena telah memaparkan materinya. Kami dari kelompok 3 mengucapkan minta maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan dalam memaparkan materinya. Sekian dan terima kasih.